Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Iya pun. baik, alhamdulillah kembali lagi di podcast kolaborasi PMI Pringsewu. Kali ini kita kehadiran bintang tamu kita Bang Syaifuddin SHI. Beliau adalah orang Pringsewu, berproses di Metro dan menjadi ketua umum cabang Metro pada tahun 2007 Bang ya? 2010 pada tahun 2010. Jadi ternyata di Pringsewu ini ada juga yang berkarir PMI di luar Pringsewu sampai dengan menjabat ketua umum PC PMI Metro pada tahun 2010. Gimana kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini terima kasih Bang udah mampir ke podcast kolaborasi PMI Pringsewu. Kita bincang-bincang sedikit lah Bang ya, karena ini masih awal kita di podcast PMI Pringsewu. Yang kita undang juga masih seputaran senior-senior gitu, seputar senior, berbagi cerita untuk adik-adik kader-kader di Pringsewu bagaimana berproses. Tentu adik-adik sekarang tahunya abang sekarang komisioner KPU kan, tidak tahu prosesnya seperti apa, itu tidak tahu. Maka kita sharing-sharing bentar, menggali pengalaman, belajar dari yang lebih dulu berproses gitu. Abang waktu ke Metro, kenapa memilih Metro Bang? Nggak ke Bandar Lampung. Biasanya kan orang-orang Pringsewu, orang Tanggamus itu lebih sukanya ke UIN. Nah, Abang sendiri berproses di Metro. Jadi karena ini awalnya karena saya sekolah SMA di Metro. Oh, SMA di Metro. Saya di Metro di sekolah di Madrasah Aliyah Darul Amal. Nah, tepatnya karena saya aliyahnya di Metro, jadi ya waktu itu punya keinginan pengen meneruskan di perguruan tinggi, bisa pengen di Bandar Lampung atau bahkan pengen di luar Lampung. Cuman karena ya kondisi pada waktu itu saya karena masih ngaji gitu kan Darul Amal. Oh, itu sambil mondok Bang ya, iya, sebelum pesantren. Saya ngaji belum selesai Darul Amal, maka ya pikir kita karena yang paling dekat yaitu di Setain Metro gitu. Akhirnya kita ngambil kuliah di Setain Metro gitu. Di Metro itu dari MTS, dari MA di pondok pesantren itu? MA, saya di MA. Saya masuk Metro itu tahun 2001. Tahun 2001 saya masuk Metro, selesai kuliah selesai di MA itu tahun 2004, lanjut terus kuliah di Setain, jurusan Islam, keluarga Islam syariah. Nah, kemudian setelah masuk di Metro semester 1, ikut PMI di semester berapa Bang? Gabung-gabung dengan sahabat-sahabat PMI. Saya ikut kaderisasi pertama di PMI itu semester 2. Semester 2. Semester 2. Terus di semester 2 saya ikut kaderisasi dasar gitu kan. Terus dilanjutkan saya di semester berapa itu kalau nggak salah. Saya di semester 5 itu jadi ketua rayon. Di semester 5 saya jadi ketua rayon. Terus kalau nggak salah semester 8 saya jadi ketua komisariat gitu. Berarti secara tahap proses untuk menuju posisi udah lengkap nih Bang ya. Dari rayon, ketua rayon, ketua komisariat, ketua cabang. Terus kenapa nggak naik ke PKC Bang? Memberanikan diri mencalonkan sebagai ketua PKC Lampung. Jadi pada waktu itu saya kebetulan kan juga ngambil kuliah pasca sarjana di Metro pada waktu itu. Nah, kenapa saya tidak terus aktif ke PKC gitu? Saya pikir bahwa selesai di cabang saya sudah harus nyari ekonomi sendiri gitu kan, harus biaya hidup sendiri karena sudah malu juga kan ketika ngambil minta orang tua udah gitu. sarjana Malu gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak
melanjutkan ke tingkatan yang berikutnya. Akhirnya saya pada waktu itu tahun 2012 karena ada pendaftaran kerjaan di Kemensos, program Keluarga Harapan namanya. Nah, saya daftar di situ. Saya daftar di PKH, alhamdulillah lolos. Nah, saya bekerja di PKH. Di PKH tahun 2012 itu. Pasca saya jadi ketua cabang. Saya jadi ketua cabang itu konferensi kalau nggak salah berapa ya, tahun 2012 pertengahan lah, sekitar bulan Mei apa bulan Juni gitu saya konferensi gitu. Di misioner langsung ada penghasilan ya, langsung ada pekerjaan tetap lah ya. Ya. Nah, tapi pernah juga ya sedikit dengar cerita tentang abang bahwa abang itu jiwa kewirausahaan itu mulai dari mahasiswa sudah terbentuk, sudah mulai terbangun sampai buat angkringan segala macam lah. Kalau zaman sekarang angkringan dulu kan belum ada bang angkringan. Artinya ada wirausaha di sana. Itu ya, gimana? Benar bang ya? Benar. Saya ini saya belajar kerja itu dari kecil. Dari SD? Dari SD. Saya kelas 3 SD itu sudah ini. Kalau di kampung saya itu ada pengusaha batu bata gitu kan, ada pengrajin genteng gitu. Ya, saya kelas 3 SD itu udah kerja ini nyetak bata. Oh, sempat nyetak bata. Iya, kelas 3 SD itu saya nyetak bata. Pulang sekolah malam? Pulang sekolah saya nyetak bata. Lepas dari nyetak bata, kalau nggak salah di kelas 5 SD itu saya kerja di genteng. Kalau bata punya nyetak sendiri? Enggak, kerja juga. Kerja ke orang lain kerja juga. Ke orang. Terus lepas itu nyetak genteng. Nah, nyetak genteng cuman kita kalau sebelum dicetak pakai cetakannya itu kita buat lempiran-lempiran gitu ya sebelum dimasukin ke mesin alat gencetnya itu. Kita sudah belajar kerja gitu. Sampai di sewaktu saya sekolah di MTS gitu, saya juga selama hampir 3 tahun itu ya kerja buat bata lagi. Bekerja buat bata, nyetak bata gitu kan. Ingat saya dulu bata mentah itu di harga 20.000 apa 15.000 itu, awal 15.000 kalau nggak salah per tahun berapa ya, tahun 98 itu saya mulai nyetak bata itu 1.000-nya bata mentah itu 15.000. Berapa bang? Per 1.000-nya per 1.000 bata 15.000. Kita dibayarnya sama yang punya. Berarti SD itu sudah penghasilan sendiri. Ya, penghasilan sendiri yang artinya untuk ke jajan dan sebagainya itu kita udah memang diajari dari kecil bahwa bertanggung jawab terhadap apa yang kita punya gitu kan. Bahkan sebelumnya itu saya juga melihara kambing gitu kan, bergembala. Punya sendiri apa punya orang juga? Punya orang tua. Punya orang tua. Udah. Jadi dikasih kambing ini, dihakkan ini punyamu, kamu urus gitu. Itu ya sambil kerja juga saya punya ternak gitu. Iya. Terus pada waktu saya di Metro ya udah lumayan juga. Jadi di Metro itu saya belajar usaha, pernah jual pakaian jadi itu. Jadi karena saya tinggal di pondok, saya punya kenalan sama salah satu pengusaha pakaian di Metro itu, pengusaha Cina itu. Saya dikasih ambil barang dengan modal apa dengan cuma jasa aja? Awalnya dengan modal, cuman akhirnya terus antara modal dengan barang yang saya bawa itu lebih banyak barang yang saya bawa. Kalau sekarang istilahnya pakai DP. Ya cuma untuk DP untuk DP. Itu saya MTS. Bukan. Itu saya udah kuliah itu. Oh, sudah kuliah. Semester awal. Tapi kalau sebelumnya pas waktu aliyah
saya ingat itu Alia itu juga di Metro di Darul Amal itu saya bantu ini nyari rumput. Karena dulu pondok itu punya sapi, punya kambing gitu kan. Jadi saya ingat bener saya sama Mas Iwanuddin. Mas Iwan itu sekarang kajur apa warek di IAIM Metro Marik di Marik Metro. Bareng sama dia ngarit gitu kan. Jadi kelas 3 Aliyah itu saya ngarit. Nah, selain itu juga kalau pondok bangun gitu kan, ada yang hal-hal tertentu yang dibangun, misal itu tidak menggunakan bahasa kalau bahasa pondok itu roan itu gotong royong. Nah, itu ada yang dipekerjakan, saya ikut kerja itu, ngaduk semen gitu. Itu memang udah biasa. Nah, saya di waktu udah mulai kuliah itu saya jualan baju, saya juga pernah ngasong apa itu bang? Ngasong aqua, rokok dan lain sebagainya itu. Tempatnya di mana? Di lampu merah apa di? Saya di Taman Metro. Di Taman Metro keliling bang? Iya, kebetulan pada waktu itu ada acara pameran MTQ di Metro. Nah, di acara MTQ itu saya ngambil barang dari toko kedai dekat pondok itu, saya ngambil barang beliau kita jualkan. Tapi mohon maaf nih bang ya, seusia dari SD kemudian MTS, SMA dan juga berkuliah itu kan tugas kita belajar. Nah, tapi abang sendiri mulai membangun usaha jualan segala macam. Kita kan biasanya minder nih bang, mau keliling bawa angsongan aqua itu kan seringnya anak-anak sekarang kan minder. Nah itu karena memang terpaksa mau tidak mau harus melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan, atau memang dari latar belakang orang tua, mohon maaf gitu kira-kira. Kalau orang tua saya untuk memenuhi kebutuhan saya cukup. Terus kenapa abang bisa mau sampai kayak gitu lah bang? Karena saya pikir begini, saya dari kecil itu ya orang tua membiayai saya sampai saya dari sarjana itu orang tua membiayai saya dan cukup gitu kan. Nggak pernah saya kekurangan bayar sekolah dan sebagainya, makan kurang itu enggak. Tapi karena saya itu seneng main. Nah, main itu jadi kita pengen tahu traveling lah gitu kan. Kita pengen tahu mana-mana itu kan nggak dicukupi dari orang tua. Maka ya dari saya belajar kerja itu. Jadi kan sebenarnya bukan karena tidak tercukupi dari orang tua, tidak. Orang tua saya karena saya cuma 2 saudara gitu ya. Ya kalau untuk mencukupi saya sama adik saya ya cukup gitu kan. Tapi walaupun nggak mewah, tapi cukup. Gitu. Tapi itu mulai dari SD loh abang itu nyetak genteng, nyetak bata, ngalon kambing. Pendidikan orang tua saya ke kita, ke anak-anaknya itu memang seperti itu, bahwa hidup itu tidak bisa bermanja-manjaan, cukup datang sendiri itu nggak bisa. Kalau kamu mau dapat sesuatu ya kamu harus usaha dulu biar baru dapat sesuatu kan gitu. Nah, saya ngasong pernah, saya pernah waktu pas masih ya sambil aktif di PMII, sambil aktif di IPNU waktu itu kan, saya buka bazar buku di sekolah-sekolah SD itu kita lakukan. Nah, semua itu kita lakukan. Jadi proses berwirausaha belajar itu tidak kok dimulai belakangan, enggak. Memang dari kecil saya itu udah biasa mandiri. Sampai akhirnya kembali lagi saya dari 2012 itu saya keterima di pendamping PKH itu, maka saya pikir saya juga butuh pendapatan lebih gitu. Maka saya buka usaha juga gitu. Jadi 2013 itu saya mulai buka usaha angkringan di Bandar Lampung. Oh, sempat juga bang ya? Iya, saya buka angkringan di Bandar Lampung. Kalau pernah ke Jogja ya, di Jogja itu di kompleks stasiun Tugu Malioboro itu ada angkringan gitu, yang nasi kucing, terus pernah jualan di sana juga? Iya, di Bandar Lampung itu saya jualan sampai 2015 lah gitu. Kenapa milih tempatnya di Bandar Lampung bang? Sedangkan
di Metro itu kan banyak kader-kader mungkin bisa beli di situ. Kenapa harus memilih di Bandar Lampung atau kenapa nggak balik di Pringsewu mengembangkan usaha di Pringsewu? Kenapa saya dulu kok milih di Bandar Lampung gitu kan? Karena hitung-hitungan saya secara ekonomi semakin banyak penduduk maka konsumtifnya otomatis lebih banyak. Jadi kalau kita ngambil di Pringsewu pada waktu itu ya tahun itu pedagang udah banyak dan minat orang Pringsewu jajan pada waktu itu saya lihat kurang. Iya benar. Maka saya lebih ke Bandar Lampung karena di Bandar Lampung rata-rata orang pekerja gitu kan yang nggak sempet masak dan lain sebagainya, otomatis tingkat konsumtifnya lebih tinggi. Benar-benar. Nah terus sebelum ke Bandar Lampung itu modal awal tentu kalau berbicara wirausaha kan berbicara modal bang ya. Modal awal tuh hasil memang semasa berproses jadi mahasiswa sambil jualan ngumpulin buat modal atau dari orang tua bang? Kalau dari orang tua enggak, cuman saya punya beberapa temen gitu kan yang alhamdulillah waktu itu bisa ngasih jalan ke saya, minjemin modal gitu kan. Ya alhamdulillah modalnya juga sudah kita kembalikan gitu. Artinya karena kita mau berbuat baik ya alhamdulillah ada aja yang bantu.